Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, my student? We hope everyone is in cure healthy. Now meeting Yumi, you already know whose name is Umi Hefa Ardiana, especially at SD Plus Darul Ilmi Murni. Purely reminding us that we all have to maintain the healthy of our bodies, so keep implementing healthy protocol, namely diligently washing hands with masks and keeping your distance. If not important, so don't leave the house. Okay, our lesson today is thematic 5B, subtema 2. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Umi, yaitu Umi Eva Ardiana. Udah kenal ya? Nah, kalian yang khususnya yang bersekolah di SD Plus Darul Ilmi Murni, Umi ingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Rajin mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jika tidak penting maka jangan keluar dari rumah. Oke? Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tematik 5B, subtema 2. Are you ready to start today's studies? Now, before learning, let's pray together. Okay, prepare the reading equipment, books, and others. Write it neatly and beautifully writing, then read it over and over again until you understand and Umi hope that someday you will become a smart child. Sudah siapkah untuk mulai pelajaran hari ini anak-anak Umi? Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama. Oke, siapkan peralatan tulismu, buku dan yang lainnya. Lalu, tulislah dengan tulisan yang rapi dan indah. Kemudian, bacalah berulang-ulang kali apa yang kamu tulis tadi hingga kamu paham. Dan Umi berharap kelak kamu akan menjadi anak yang pintar. Science lesson. Explain the factors that influence human breathing. Pelajaran IPA menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pernapasan manusia. Oke, perlu diketahui bahwa dalam keadaan normal, kita menghirup dan menghembuskan udara kira-kira sebanyak 500 ml. Dan dalam keadaan setelah berolahraga, kita menghirup dan menghembuskan udara lebih banyak lagi, yaitu sekitar 1.500 ml. Nah, apa saja nih faktor-faktor yang memengaruhi pernapasan manusia? Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor fisik, dan yang kedua adalah faktor emosi. Lalu, faktor fisik apa saja sih yang mempengaruhinya? Itu ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, aktivitas tubuh. Sedangkan faktor emosi yang mempengaruhinya ada marah, bahagia, dan sifat-sifat yang lainnya. Baik, Umi jelaskan tentang faktor fisik. Faktor fisik itu menentukan frekuensi pernapasan seseorang. Nah, frekuensi pernapasan itu apa? Frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi atau yang masuk dan ekspirasi yang keluar udara pernapasan pada manusia yang dilakukan setiap 1 menit. Berikut penjelasan mengenai faktor fisik. Yang pertama ada umur. Nah, umur ini menentukan frekuensi pernapasan ya. Nah, frekuensi pernapasan anak-anak itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang dewasa. Lalu yang kedua jenis kelamin. Nah, frekuensi pernapasan pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada laki-laki lebih tinggi. Kemudian yang ketiga suhu tubuh. Nah, semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka semakin banyak energi yang diperlukan sehingga kebutuhan akan oksigen pun semakin meningkat. Yang keempat, posisi tubuh. Seseorang yang sedang berdiri itu, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang sedang berbaring. Dan yang kelima adalah aktivitas tubuh. Nah, seorang atlet itu memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi karena dia itu membutuhkan energi yang lebih banyak, otot-ototnya lebih banyak berkontraksi dibandingkan dengan karyawan yang cenderung melakukan aktivitasnya sambil duduk. Selanjutnya, faktor emosi.
Berikut penjelasannya yang Umi sampaikan ya. Emosi seseorang juga memengaruhi pernapasan. Nah, seseorang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya itu akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya itu stabil atau normal. The next lesson is that Indonesian language lesson presents important information in tabular form. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyajikan informasi penting dalam bentuk tabel. Berikut teks singkat tentang berbagai macam informasi. Nah, kalian baca dan dengarkan juga apa yang Umi bacakan berikut ini ya. Kelas 5 RB sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik, ramah, dan hangat. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Dari Senin sampai Sabtu kami bertemu dan belajar bersama. Walaupun kelas kami tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, namun kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Lantai kelas dilapisi oleh keramik putih yang sangat bersih dan mengkilap. Di dinding kelas yang berwarna putih dan bersih juga dihiasi oleh gambar para foto Presiden, Pancasila, dan hasil karya kerajinan kami. Di dinding belakang kelas juga terdapat sebuah mading yang dihiasi dengan pantun, puisi, dan kata-kata mutiara, juga karya kami semua. Hal inilah yang menyebabkan kami semangat dalam belajar. Itulah gambaran tentang kelasku, kelas yang sangat bersih dan lengkap, sehingga kami semua semangat dalam belajar demi menyongsong masa depan kami. Nah, dari teks yang tadi, maka carilah informasi penting dengan cara membuat pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya adik Simba dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak Umi perhatikan. Umi mau kalian membuat tabel seperti ini ya. Ini namanya tabel informasi teks. Kalian buat 3 kolom ya. Di kolom kata tanya tuliskan kata tanya adik Simba. Lalu di kolom pertanyaan buatlah kata tanya dari pertanyaan masing-masing. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana sesuai yang ada di dalam teks. Ya, kalian buat pertanyaannya. Lalu setelah itu lihat di kolom ketiga yaitu jawaban. Kalian tentukan juga jawabannya setelah membuat pertanyaan. Jadi jawabannya itu sesuai ya, nyambung dengan apa yang kalian tanya, maka itulah yang dijawab. Kalian yang membuat pertanyaan dan maka kalian juga yang membuat jawaban. Dengan begitu, kalian bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah paham apa informasi yang ada di dalam teks tadi, membuat pertanyaan lalu menentukan apa jawabannya. Oke anak-anak Umi, selamat bekerja. At this point, our lesson for today's lesson is that science and Indonesian language. For science are all recorded, yes, and for Indonesian, the available text is just read it then work on the table as exemplified for the equation according to the Epic Simba question word that match the content of the text and also make the answer. After writing, read it repeatedly until you understand. Always children remember, learning not only to take note and write but also to be understood, to be diligent in reading books and repeating the lesson that have been given. Okay, don't play too much, avoid direct contact with other people, stay healthy, wear masks, wash your hands diligently, use a hand sanitizer, and also keep your distance. If it is not important, then don't leave your house. Okay, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pelajaran kita, pelajaran hari ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA dicatat semuanya ya, dan untuk Bahasa Indonesia teks yang tersedia hanya dibaca saja. Lalu kerjakan tabel seperti yang dicontohkan. Buat pertanyaan sesuai dengan kata tanya adik Simba yang sesuai isi teks dan buat juga jawabannya. Nah, setelah itu tulis, dibacalah berulang-ulang kali hingga kamu paham ya anak-anak.
Umi ingatkan, belajar bukan hanya mencatat dan menulis saja, tapi juga dipahami. Rajin membaca buku dan mengulang pelajaran yang sudah diberikan. Oke, jangan banyak bermain. Ingat, jangan main handphone terus ataupun nonton TV ataupun main di luar rumah. Tetap jaga protokol kesehatan. Hindari kontak langsung dengan orang lain. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan. Pakai hand sanitizer dan juga jaga jarak. Jika tidak penting, maka jangan keluar dari rumah ya. Oke, Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.